Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandia Penika dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Prodi Pendidikan Biologi kelas 20A dengan NIM 2003030012. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bu Teti Kumalasari. Baiklah, di sini saya mengambil teori kognitivisme dalam belajar dan pembelajaran. Sebelum kita menggali lebih dalam lagi, perlu kita ketahui dulu apa itu teori pembelajaran. Menurut Wikipedia, teori pembelajaran konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Sedangkan menurut jurnal yang saya baca, teori pembelajaran adalah teori yang harus mampu menghubungkan antara hal yang ada sekarang dengan bagaimana menghasilkan hal tersebut. Teori pembelajaran adalah teori yang menjelaskan dengan pasti apa yang terjadi, namun teori pembelajaran hanya membimbing apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan hal tersebut. Definisi kognitivisme adalah teori belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Dalam teori ini ada dua bidang kajian yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar, yaitu yang pertama ada belajar tidak sekedar melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Kedua, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri sendiri melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Dalam aliran kognitivistik terdapat ciri-ciri pokok. Adapun ciri-ciri dari aliran kognitivistik yang dapat dilihat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Ketiga, mementingkan peranan kognitif. Keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Dan kelima, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Tokoh teori pembelajaran kognitivisme yang pertama yaitu Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, artinya proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dari perkembangan sistem syaraf. Semakin bertambah umur seseorang, semakin kompleks susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Sehingga ketika dewasa seseorang akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Piaget membagi proses belajar ke dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama asimilasi, yang kedua akomodasi, dan yang ketiga ekuliberasi. Asimilasi merupakan proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada, sedangkan akomodasi merupakan proses penyesuaian antara struktur kognitif ke dalam situasi yang baru, dan ekulibrasi merupakan proses penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Piaget berpendapat bahwa belajar merupakan proses penyesuaian, pengembangan, dan pengintegrasian ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang sebelumnya. Inilah yang dibuat dengan konsep skema atau jamak, sehingga hasil proses atau struktur kognitif yang baru tersebut akan menjadi dasar untuk kegiatan besar berikutnya. Proses
belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui oleh siswa yang terbagi ke dalam 4 tahap, yaitu yang pertama tahap sensori motor dengan rentang anak usia lahir sampai 2 tahun. Kedua, tahap pre-operasional dengan rentang umur anak usia 2 sampai 8 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret dengan rentang anak usia 7 atau 8 sampai 12 sampai 14 tahun. Keempat, tahap operasional formal, yaitu dengan rentang usia anak usia 14 tahun lebih. Tokoh yang kedua yaitu Jerome Bruner. Menurut Bruner, untuk mengajarkan suatu tidak usah menunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang penting, bahan pelajaran harus ditata dengan baik, maka dapat diberikan padanya. Dengan kata lain, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan jalan mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikannya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan atau konsep, teori, serta definisi melalui contoh-contoh yang menggambarkan aturan yang menjadi sumber. Dari pendekatan ini, belajar ekspositori atau belajar dengan cara menjelaskan, siswa diberikan suatu informasi umum dan diminta untuk mencari contoh-contoh khusus dan konkret. Menurut Bruner, ada 3 tahap yang perkembangan kognitif, yaitu yang pertama, enaktif, kedua, ikonik, dan ketiga, simbolik. Enaktif merupakan usaha atau kegiatan untuk mengenali dan memahami lingkungan dengan observasi pengalaman terhadap suatu realita. Sedangkan ikonik merupakan siswa melihat dunia dengan melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Simbolik merupakan siswa mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika dan penggunaan simbol. Tokoh selanjutnya yaitu Ausubel. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa atau event organizer. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa. Advanced organizer adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi seluruh isi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisi dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Dengan demikian akan berpengaruh pengaturan kemampuan belajar siswa. Advanced organizer memberi 3 manfaat, yaitu 1. Menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi yang akan dipelajari. Kedua, berfungsi sebagai jembatan yang akan menghubungkan antara yang sedang dipelajari dan yang akan dipelajari. Ketiga, dapat membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Tokoh berikutnya Robert M. Gedge. Menurut Gedge, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dan bentuk hasil belajar. Adapun pengolahan otak manusia menurut Robert M. Gedge, yang pertama yaitu reseptor, kedua sensory register, ketiga short term memory, keempat long term memory, dan kelima respon generator. Reseptor merupakan alat indera dengan menerima rangsangan dari
lingkungan dan mengubahnya menjadi rangsangan neutral, memberikan simbol informasi yang diterima dan kemudian diteruskan. Yang kedua, sensory register atau penampungan kesan-kesan sensoris yang terdapat pada saraf pusat, fungsinya untuk menampung kesan-kesan sensoris dan mengadakan seleksi sehingga terbentuk suatu kebulatan perseptual. Ketiga, short term memory merupakan memori jangka pendek. Memori jangka pendek ini mampu menampung hasil pengolahan perseptual dan menyimpannya. Yang keempat, long term memory atau memori jangka panjang. Bisa menampung hasil pengolahan yang ada di memori jangka pendek. Informasi yang disimpan dalam jangka panjang bertahan lama dan siap untuk dipakai kapan saja. Yang kelima, respon generator atau pencipta respon. Menampung informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang dan mengubahnya menjadi reaksi jawaban. Adapun kelebihan dan kekurangan teori kognitivisme dalam pembelajaran. Kelebihannya yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara mudah, dan yang kedua, sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu. Ketiga, pada metode pembelajaran kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk pengembangan dan kelanjutannya diserahkan kepada peserta didik. Keempat, dengan menerapkan teori kognitif ini, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik. Kelima, menurut para ahli kognitif, itu sama artinya dengan kreasi atau pembuatan satu hal baru atau membuat sesuatu yang baru dari hal yang sudah ada. Keenam, teori kognitif ini mudah untuk diterapkan dan juga telah banyak diterapkan pada pendidikan di Indonesia dalam segala tingkatan. Adapun kekurangan dari teori kognitif ini yaitu teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkatan pendidikan, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Kedua, pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik. Sehingga kelemahannya adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak membeda-bedakan. Ketiga, ada kalanya juga dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara peserta didik dalam mencarinya. Keempat, apabila ada pengajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Kelima, jika dalam sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktek kegiatan atau materi. Dan yang terakhir, dalam menerapkan metode pembelajaran kognitif perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya. Itulah tadi penjelasan teori kognitivisme menurut beberapa ahli. Saya, Sandia Pionika, mohon maaf apabila terdapat kesalahan serta kekurangan. Akhir kata saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.